Ya, baik, selamat pagi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang integral tak tentu. Nah, eee, pada matematika banyak sekali kita menemukan adanya operasi inverse atau balikan. Sebagai contoh, penjumlahan inverse atau balikannya adalah pengurangan. Perkalian inverse atau balikannya adalah pembagian. Pemangkatan inverse atau balikannya itu adalah penarikan akar atau logaritma. Nah, dalam masing-masing kasus tersebut, operasi yang kedua itu menghapuskan operasi yang pertama dan sebaliknya. Nah, salah satu ketertarikan kita dalam mempelajari operasi inverse atau balikan itu adalah ketika kita akan menyelesaikan suatu persamaan. Misalkan kita mempunyai persamaannya itu adalah X pangkat 2 min 3 sama dengan 6. Berarti untuk menyelesaikannya atau mencari nilai X yang memenuhi kalimat matematika ini, berarti kita akan menginverskan negatif 3 dulu. Dengan cara kita tambahkan dengan inversnya, yaitu 3. Kalau ruas kiri ditambah 3, berarti ruas kanan juga ditambah 3. Sehingga di sini kita peroleh X kuadrat sama dengan 9. Nah, karena kita mau mencari nilai X, maka masing-masing ruas kita akarkan. Berarti di sini kita akarkan dan di sini kita akarkan. Nah, maka kita akan memperoleh X-nya itu sama dengan plus minus 3. Seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa dalam kalkulus sendiri itu ada 3 konsep dasar, yaitu fungsi dan limit, baru yang kedua itu adalah turunan, dan yang ketiga itu adalah integral. Nah, jika kita telah mempelajari tentang materi turunan pada saat kita mempelajari kalkulus, nah maka kita memerlukan inverse atau balikannya untuk mencari uh, uh, suatu nilai X yang memenuhi kalimat matematika tersebut. Nah, balikan dari diferensial atau turunan ini, itulah yang kita sebut sebagai anti turunan atau kita kenal sebagai integral. Nah, namun sebelum kita mempelajari lebih dalam terkait dengan integral, nah kita tentu harus tahu apa sih capaian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Nah, capaian pembelajaran kita pada pertemuan ini itu adalah mahasiswa mampu menyelesaikan integral sebagai anti turunan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai sifat-sifat linear integral tak tentu. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan bahwa di sini turunan dan integral itu saling inverse. Nah, di sini Ibu berikan definisinya. Nah, definisinya di sini dikatakan fungsi f itu disebut anti turunan dari f kecil pada selang tertutup AB jika turunan atau dfx dx itu sama dengan f kecil dx untuk semua x anggota selang tertutup AB. Nah, sebagai contoh di sini, ketika kita mempunyai f besar di x, itu adalah x4. Nah, maka turunannya atau f aksen x-nya, turunan dari ini, itu adalah 4x pangkat 3. Nah, ketika kita punya f besar di x itu adalah ln x, maka turunannya atau f aksen x-nya itu adalah 1 per x. Ketika kita punya f di x-nya itu adalah sin x, maka turunannya atau f besar di aksen di x itu adalah cos x. Nah, hal yang menarik yang perlu kita lihat di sini itu adalah ketika kita menurunkan suatu fungsi, maka kita hanya mempunyai turunan tunggal atau satu turunan saja. Namun perhatikan bahwa ketika kita mempunyai f besar di x-nya itu adalah x pangkat 4 min 3 atau f besar di x-nya itu adalah x pangkat 4 plus 9.
Nah, ketika kita turunkan f di X terhadap X, maka kita akan memperoleh turunannya itu adalah 4X pangkat 3, sama. Dan ini juga ketika kita punya F besar di X-nya adalah X pangkat 4 tambah 9, turunannya terhadap X juga adalah 4X pangkat 3. Nah, kita perhatikan di sini bahwa X pangkat 4 itu bukanlah satu-satunya yang memiliki turunan 4X pangkat 3. Artinya di sini bahwa 4X pangkat 3 di sini itu memiliki lebih dari satu anti derivatif. Nah, dengan demikian berarti kita dapat mengatakan bahwa jika F di sini itu adalah anti turunan dari F kecil, maka demikian pula untuk F ditambah C juga merupakan anti turunan dari F, gitu ya. Nah, oke. Nah, dari definisi 1 kita sudah memperoleh bahwa turunan F besar di X terhadap X itu adalah F kecil di X. Nah, ketika kita kalikan masing-masing dengan X, dx, maka kita peroleh di sini Fx dengan dx. Nah, kita tahu tadi derivatif dengan integral itu saling inverse atau saling meniadakan. Berarti ketika kita masing-masing kita integralkan gitu, derivatif dengan integral saling meniadakan, berarti di sini akan muncul adanya konstanta sembarang. Gitu ya. Dengan demikian, integral f di x dx itu adalah f besar di x plus c. Di mana f di x di sini, ini kita sebut sebagai fungsi integran. Dan f di x di sini, ini kita sebut sebagai primitif fungsi. Dan integral notasi ini kita baca integral fungsi f di x dx. Nah, oke. Secara lebih jelas di sini ada Ibu paparkan sebenarnya. Nah, ini Ibu jelaskan. Fungsi f merupakan antiturunan atau derivatif fungsi f dan operasi yang dapat dituliskan f di x karena tadi beberapa kesimpulan itu akan ada pengaruh konstanta sembarang. Makanya disebut sebagai integral tak tentu sama dengan integral dari f kecil di x dx. Nah, pada persamaan tersebut, fungsi f di sini inilah yang kita sebut sebagai fungsi integran, dan f besar di x ini inilah yang kita sebut sebagai primitif fungsi f. Dan selanjutnya notasi ini kita baca integral fungsi f kecil di x dx. Ya. Nah, selanjutnya dari hipotesis ini ternyata berdasarkan fungsi integralnya itu banyak sekali teknik-teknik atau sifat-sifat yang bisa kita gunakan dalam integral. Nah, di sini diberikan beberapa fungsi integral berdasarkan fungsi elementernya. Sifat-sifatnya itu yang pertama, itu adalah integral dari konstanta dx itu adalah k dikali x tambah c. Maksudnya adalah ketika kita ingin mengintegralkan misalnya 5 dx, berarti konstantanya itu bisa kita keluarkan dari integral, dan di sini integral dx saja. Berarti integral dx itu adalah x plus c. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 5x plus c. Nah, selanjutnya
Sifat yang kedua itu adalah sifat dengan aturan pangkat, di mana ketika kita lihat basisnya itu merupakan variabel terhadap X dan pangkatnya itu merupakan konstanta. Nah, maka integral dari X pangkat N di sini terbagi menjadi dua, yaitu ketika N-nya tidak sama dengan min 1 dan ketika N-nya sama dengan min 1. Ketika N-nya tidak sama dengan min 1, integral dari X pangkat N itu adalah X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 ditambah C. Ketika N sama dengan min 1, berarti integralnya itu adalah ln nilai mutlak X plus C. Nah, sebagai contoh, ketika kita ingin mengintegralkan misalnya X pangkat 4/3 dx. Nah, di sini integralnya terhadap X sama-sama, basisnya adalah merupakan variabel, dan N-nya itu tidak sama dengan min 1, berarti kita gunakan sifat yang ini. Berarti sama saja dengan 1 per, boleh 1 di atasnya gitu ya, 4/3 tambah 1, X pangkat 4/3 tambah 1 plus C. Yang artinya sama saja dengan 1 per 4/3 tambah 1 itu adalah 7/3 X pangkat 7/3 plus C. Yang artinya sama aja, yang ini bisa dibalik karena penyebutnya itu adalah pecahan. Berarti 3/7 X pangkat 7/3 plus C. Nah, itu ketika N-nya tidak sama dengan min 1. Bagaimana ketika N-nya sama dengan min 1? Nah, misalkan diberikan soalnya itu adalah 1 per X dx gitu ya, atau sama saja dengan integral dx per X. Nah, ini kan sebenarnya adalah X pangkat 1. Kita ingat bahwa 1 per A pangkat N itu adalah A pangkat min N. Berarti ini sama saja dengan integral dari X pangkat min 1 dx. Berarti sesuai dengan sifat ini, berarti ini sama saja dengan ln nilai mutlak X plus C. Nah, itu ketika basisnya adalah merupakan peubah atau variabel. Nah, sifat yang ketiga adalah bagaimana ketika basisnya itu adalah merupakan bilangan. Nah, sifat yang ketiga, yang pertama itu adalah ketika basisnya itu adalah bilangan natural, yaitu XE. Ketika basisnya adalah bilangan natural dan pangkatnya itu adalah variabel, maka integral dari E pangkat X dx ya E pangkat X plus C. Dan ketika basisnya itu adalah bilangan sembarang, kecuali A-nya itu tidak boleh sama dengan 1 dan dia harus lebih besar dari 0. Maka integral dari A pangkat X dx itu adalah A pangkat X per ln A ditambah C. Misalnya ketika kita mempunyai integral dari 2 pangkat X dx, berarti A-nya itu adalah 2. Berarti integralnya adalah 2 pangkat X per ln 2 ditambah C. Seperti itu ya. Atau misalnya ketika A-nya itu adalah 1/3 misalnya pangkat X. Berarti sama dengan 1/3 pangkat X per ln 1/3 ditambah C. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sifat yang selanjutnya itu adalah terkait dengan sifat trigonometri, di mana integral dari sin X dx itu adalah min cos X plus C, dan integral dari cos X dx itu sama dengan sin X plus C. Nah, tentu saja ini tidak sulit untuk kita pahami. Kenapa? Karena kita mengingat bahwa turunan dari sin X itu adalah cos X. Dan turunan dari cos X itu adalah sin X. Negatif sin X. Berarti kalau kita mau cari integral dari sin, gitu ya, integral dari sin, berarti tinggal balikannya ini. Berarti adalah balikannya negatif cos X, ini tadi. Dan balikan dari integral dari cos X berarti ini, yaitu sin. Nah, kemudian sifat selanjutnya integral dari sekan kuadrat X dx itu adalah tangan X plus C.
integral dari kosekan kuadrat X plus dx itu adalah negatif kotangen X plus C. Dan yang ke-8, integral dari sekan X dikali tangen X dx itu adalah sekan X plus C. Dan integral dari kosekan X kotangen X dx itu adalah negatif kosekan X plus C. Baru di sifat ke-10 dengan 11, ini sebenarnya masih bisa kalian buktikan, di mana integral dari tangen X dx itu adalah negatif ln cos X plus C. Ini sesuai dengan sifat, menggunakan sifat yang ini tadi, yang ini. Dan integral dari kotangen X dx itu adalah ln sin X plus C. Nah, kemudian di sifat ke 12 sampai ke 14 ini merupakan integral dari fungsi rasional, di mana ketika kita mau mengintegralkan dx per akar dari a kuadrat min x kuadrat, ini harusnya tidak ada dx lagi ya. Dia cukup 1 dx saja. Berarti itu sama dengan sin inverse atau arcus sin X per A ditambah C. Sebagai contoh, misalkan ketika kita mau mengintegralkan integral dari dx per akar 4 dikurang X kuadrat. Nah, kita tahu 4 itu kan adalah 2 dikuadratkan ya. Berarti A-nya adalah 2. Nah, dengan demikian integralnya itu adalah sin inverse X per 2 ditambah C. Seperti itu. Nah, yang ke sifat ke-13, integral dari dx per A kuadrat tambah X kuadrat, itu adalah seper A tangen inverse X per A plus C. Jadi kalau misalnya kita mempunyai soalnya adalah dx per 16 plus X kuadrat. Nah, kita tahu 16 itu adalah 4 kuadrat ya. Berarti ini bisa kita buat menjadi 1/4 tangen inverse dari X per 4 plus C gitu. Nah, kemudian sifat yang ke-14 ketika kita punya integral dari dx per X akar X kuadrat min 25 misalnya. Berarti kita tahu A-nya adalah 5. Berarti 1/5 sekan inverse atau arcus sekan nilai mutlak X per 5 ditambah C. Atau sama saja dengan karena sekan itu adalah 1 per cos, berarti 1/5 arcus cos dari 5 per nilai mutlak X plus C. Gitu ya. Dan ada juga sifat hiperbolik, di mana dikatakan integral dari sin hiperbolik X dx itu adalah cos hiperbolik X plus C. Dan integral dari cos hiperbolik X dx sama dengan sin hiperbolik X plus C. Nah, ini adalah bentuk-bentuk fungsi integran ketika integrannya itu merupakan fungsi elementer. Dan ke-16 sifat ini, inilah yang nantinya akan kalian gunakan ketika kalian menyelesaikan menyelesaikan persoalan integral. Baik itu ketika kita memerlukan teknik gitu ya, maupun bisa secara langsung. Nah, selain itu, banyak sekali teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk menentukan anti turunan dari suatu integral berdasarkan pengubahan aturan umumnya dengan menggunakan operasi penjumlahan, perkalian, perkalian ataupun kombinasi dari keduanya. Nah, kita mulai dengan teorema terkait dengan penjumlahan dan perkalian dengan koefisien ya. Di mana teorema yang kedua mengatakan sifat kelinearan dari integral dx andaikan fungsi f dan g di sini mempunyai anti turunan. Integral tak tentu
Dan andaikan K suatu konstanta, maka integral dari K dikali F dx dx itu adalah K dikali integral fx dx. Jadi konstantanya di sini yang tidak memuat variabel X itu boleh kita keluarkan dari integral, kita taruh di depan. Baru yang kedua dan ketiga terkait dengan sifat penjumlahan dan pengurangan. Integral dari penjumlahan dua buah fungsi yaitu fx tambah gx terhadap x itu sama saja dengan menjumlahkan kedua integralnya. Dalam artian sama saja dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Nah, yang ketiga juga sama, ketika kita ingin mengintegralkan pengurangan dua buah fungsi terhadap x, itu sama saja dengan mengurangkan integral dari fungsi tersebut, integral dari fungsi tersebut. Jadi integral dari fx dikurang gx dx itu sama saja dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Nah, supaya lebih mengerti, di sini ada beberapa contoh Ibu berikan, kita bahas satu persatu. Nah, contoh yang A yaitu U pangkat 3/2 dikurang 3U ditambah 14DU. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan sifat yang kedua 3 dengan yang pertama ya. Berarti kita bisa menggunakan sifat kedua dulu, yaitu masing-masing kita integralkan fungsinya. U pangkat 3/2 DU dikurang integral 3U DU ditambah integral 14 DU. Nah, baru koefisiennya boleh kita keluarkan. Integral U pangkat 3/2 DU dikurang 3 integral U DU ditambah 14 integral DU. Nah, sampai sini ini kan U pangkat 1 ya. Berarti kita bisa menggunakan sifat U X pangkat N tadi, yang ini tadi. Ya, yang ini. Di mana N-nya tidak sama dengan min 1. Berarti di sini bisa kita gunakan sifat yang integral dari X pangkat N dx itu adalah 1/N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Dalam artian sama saja dengan 1/3/2 tambah 1 X. Kalau di sini kan U terhadap U, sama ya variabelnya ya. Berarti di sini sama saja dengan seperti ini. U pangkat 3/2 plus 1 plus C1, bisa gitu kalau mau satu-satu, dikurang 3 per integral dari U pangkat 1, ini U, berarti bisa pakai sifat yang ini ya. 1 tambah 1, U pangkat 1 tambah 1 plus C2 ditambah 14 integral dari DU kita gunakan sifat yang pertama konstanta yaitu U plus C3. Nah, karena C1 ditambah C2 tambah C3 konstanta tambah konstanta ya konstanta juga berarti kita bisa mengatakan dia sebagai C. Berarti sama saja dengan 1/3/2 tambah 1. 5/2 U pangkat 5/2 dikurang 3/2 U pangkat 2 ditambah 14 U plus C besar. Artinya sama saja dengan 1/5/2 itu adalah 2/5 U pangkat 5/2 dikurang 3/2 U pangkat 2 plus 14 U plus C. Nah, itu soal yang pertama. Nah, selanjutnya kita coba untuk menyelesaikan soal yang kedua, yaitu yang B. 1/T kuadrat ditambah akar T. Nah, ini sendiri masih bisa kita sederhanakan seperti yang Ibu katakan tadi, 1 pangkat A per 1 per A pangkat N, itu sama saja dengan A pangkat min N. Dan akar A pangkat M di luarnya N, itu adalah A pangkat M per N. Ingat, ini akar T, di sininya T pangkat 1, dan ini 2. Berarti ini masih bisa kita sederhanakan menjadi integral dari T pangkat min 2 plus T pangkat setengah dt. Nah, sampai sini masing-masing kita integralkan. Berarti T pangkat min 2 dt ditambah integral T pangkat setengah dt. Artinya sama saja dengan menggunakan sifat yang tadi.
ketika kita mau mengintegralkan X pangkat N dengan N-nya tidak sama dengan 1, terus di sini variabelnya sama dengan ini, berarti sama saja dengan 1 per N plus 1, X pangkat N plus 1 plus C. Berarti ini sama saja dengan 1 per min 2 tambah 1, T pangkat min 2 tambah 1 plus C1 ditambah 1 per setengah tambah 1, T pangkat setengah tambah 1 plus C2. Artinya sama saja dengan 1 per min 2 tambah 1 min 1, T pangkat min 1, karena C1 tambah C2 itu adalah C, berarti ditambah 1 per setengah tambah 1 itu adalah 3 per 2. T pangkat 3 per 2 plus C. Berarti ini sama saja dengan min T pangkat min 1 plus 2 per 3 T pangkat 3 per 2 plus C. Atau sama saja dengan min 1 per T ditambah 2 per 3 T pangkat 3 per 2 itu sama saja dengan T akar T. Dalam artian dari T pangkat 1 dikali T pangkat setengah. Gitu ya. Atau 1 tambah setengah adalah T pangkat 3 per 2 plus C. Selesai. Oke. Soal nomor 2. Nah, selanjutnya yang ketiga, soal yang ketiga, kita coba ketemu soal yang ketiga. Soal yang ketiga berarti di sini saya katakan dengan cara Oke. C dari 2X dikali 1 min X kuadrat. Berarti sama saja dengan Oke, kita kalikan integral dari 2X, 2X kali 1 itu adalah 2X. 2X dikali negatif X kuadrat itu adalah negatif 2X pangkat 3. Nah, memang untuk soal ini sebenarnya bisa kita selesaikan dan menggunakan metode substitusi. Namun di sini kita belum pelajari tentang metode substitusi. Nah, sampai sini baru kita menggunakan sifat yang ketiga, yaitu integral dari pengurangan dua buah fungsi itu sama saja dengan mengurangkan integral dari fungsi tersebut. Berarti integral dari 2x dx itu sama dikurang integral dari 2x pangkat 3 dx. Dalam artian sama saja dengan integral dari 2x dx itu adalah integralnya 2 per 1. Karena ini x pangkat 1 ya, 1 tambah 1, x pangkat 2 plus C1 dikurang 2 per 3 tambah 1, x pangkat 3 plus 1 plus C2. Artinya sama saja dengan 2 bagi 2 itu adalah 1, berarti x kuadrat, C1 tambah C2 adalah C. Dikurang 2 per 3 tambah 1, 4, x pangkat 4 plus C. Selesai. Nah, itu sifat yang soal yang ketiga. Nah, selanjutnya kita coba untuk soal yang keempat. Nah, soal yang keempat, ini pembagian. Nah, pembagian itu tidak ada diberikan. Nah, tetapi kita perhatikan ini masih bisa kita bagi. Integral dari 4x pangkat 6 plus 3x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 3. Kita tahu ketika kita ingin membagi a pangkat m dibagi a pangkat n, ketika basisnya sama, berarti pangkatnya dikurangkan. Berarti di sini bisa kita bagikan saja langsung ya.
4x pangkat 6 dibagi x pangkat 3, berarti 6 kurang 3, 3. Ditambah 3x pangkat 4 dibagi x pangkat 3, berarti adalah 3x pangkat 4 kurang 3, 1 dx. Sampai sini baru kita integralkan masing-masing. Berarti sama saja dengan integral 4x pangkat 3 dx ditambah integral 3x dx. Artinya sama saja dengan 4 dibagi 3 tambah 1 x pangkat 4 plus C1 ditambah 3 per ini 1 ya, berarti 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 plus C2. Berarti sama saja dengan 4 bagi 4, 1, berarti x pangkat 4, C1 tambah C2 adalah C kapital. Ditambah 3 per 2, x pangkat 2 plus C. Selesai untuk soal yang D. Nah, kita coba untuk soal yang E. Nah, soal yang E, integral dari 1 ditambah tangen kuadrat dx. Nah, kita tahu bahwa integral dari 1 tambah tangen kuadrat x itu adalah integral sekant kuadrat. Ya, sekant kuadrat kan? Nah, integral dari sekant kuadrat x dx kita sudah punya bahwa itu adalah tangen x. Nah, ada di sini tangen x ya. Berarti ini bisa langsung kita kerjakan. Hasilnya adalah tangen x plus c. Nah, selanjutnya yaitu soal yang kedua ke F. Integral dari 2 sin x plus x kuadrat plus 3 sekant kuadrat x dx. Berarti sama saja dengan mengintegralkan 2 sin x plus dx plus integral x kuadrat dx plus integral 3 sekant kuadrat x dx. Integral dari sin itu adalah cos. Negatif cos ya, kita tahu di sini. Nah, negatif cos. Berarti di sini bisa kita tuliskan itu adalah negatif 2 cos x plus C1 ditambah integral dari x kuadrat itu adalah 1 per 3 x pangkat 3 plus C2 ditambah 3 integral dari sekant kuadrat itu adalah tang x plus C3. Artinya sama saja dengan min 2 cos x ditambah sepertiga x pangkat 3 ditambah 3 tang x ditambah C1 tambah C2 tambah C3 itu adalah konstanta. Nah, soal yang F itu selesai. Selanjutnya kita tinggal ke soal yang ke G. Integral dari sin X per 1 min sin X sin kuadrat X itu adalah cos kuadrat X. Kita ingat sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu adalah 1. Berarti cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Gitu kan? Berarti ini sama saja dengan integral dari sin X per cos X dikali 1 per cos X dx. Yang artinya sama saja dengan sin X per cos X itu adalah tangen X, 1 per cos X itu adalah sekant X. Nah, tangen X sekant X itu adalah integralnya adalah tan X. Ya. Nih. Sekant ya, Ibu salah ya, sekant X ya. Iya, berarti di sini harusnya sekant X. Oke. Oke, selesai yang G. Nah, selanjutnya untuk soal yang H. Nah, soal yang H, kita disuruh untuk menentukan anti turunan dari GT, di mana FT, tentukan anti derivatif GT dari FT. Oh, ya. Berarti kita punya FT. Ketika kita mengintegralkan FT, itu hasilnya adalah terhadap T adalah GT. Nah,
ft-nya di sini itu diberikan, yaitu T cos T. T ditambah cos T dt. Sama dengan GT. G di T. Ini sama saja dengan integral dari T dt ditambah integral dari cos T dt. Integral dari T, ini kan T pangkat 1 ya, berarti 1 per 1 tambah 1, 2, T pangkat 1 tambah 1, 2, plus C, 1 ditambah integral dari cos. Sin ya. Dalam artian berarti GT-nya itu sama saja dengan setengah T kuadrat plus sin T ditambah C1 tambah C2 adalah C. Ketika T-nya kita ganti dengan Pi per 2, berarti sama saja dengan setengah Pi per 2 pangkat 2 ditambah sin Pi per 2 plus C. GP per 2 itu adalah negatif 5, setengah dari Pi kuadrat dibagi 4 ditambah sin Pi kuadrat. Sin 90 itu adalah 1 ditambah C. Artinya di sini C-nya itu sama dengan min 5 dikurang 1 dikurang setengah kali Pi kuadrat per 4. Sama dengan min 6 dikurang setengah kali Pi kuadrat per 4 itu adalah Pi kuadrat per 8. Dengan demikian GT-nya itu adalah, kita tulis di sini saja, GT-nya itu adalah setengah T kuadrat plus sin T min 6 dikurang Pi kuadrat per 8. C-nya tadi kan adalah ini. Nah, selesai untuk A sampai H. Nah, Ibu rasa kalian harus sering-sering untuk mengerjakan soal-soal supaya kalian lebih paham untuk mengintegralkan suatu bentuk fungsi integral yang lainnya. Nah, di sini perhatikan bahwa ketika kita mempelajari tadi ketiga sifat kelinearan, integral dari koefisien K kali F dx dx itu hanya boleh kita keluarkan K yang tidak memuat X. Boleh kita keluarkan. Dan sifat yang kedua dan ketiga itu berlaku ketika operasinya adalah penjumlahan dan pengurangan. Tetapi tidak berlaku ketika misalnya kita menemukan integral X kali X dx gitu ya. Di sini ini kan memuat X dua-duanya variabelnya. Berarti tidak bisa kalian keluarkan gini, nggak boleh. Ini salah. Ini salah. Buktinya ketika kita integralkan ini hasilnya adalah integral dari ini X dikali setengah X kuadrat plus C. Hasilnya setengah X pangkat 3. Padahal kalau kita turunkan kembali gitu ya hasilnya berarti 3 per 2 X pangkat 2 tidak sama dengan ini. Ini kan hasilnya adalah X kuadrat. Nih ya, ini 3 per 2 X kuadrat. Seharusnya integral X kuadrat dx itu adalah 1 per 2 tambah 1, 3 X pangkat 3 plus C. Toh juga kalau kita turunkan, turunan dari sepertiga X pangkat 3 plus C terhadap X, ya itu adalah X kuadrat. Sama ekivalen dengan ini. Gitu ya. Atau ketika misalkan kalian ada sifat, kalian ingat bahwa ada dua sifat yaitu penjumlahan dan pengurangan. Tetapi sifat perkalian itu tidak masuk di dalamnya gitu ya. Bukan berarti ketika kalian mengatakan integral dari fungsi fx kali gx dx itu tidak sama dengan integral fx kali dx dikali integral gx dx. Nah, ini keliru. Ini keliru. Ini tidak sama dia. Harusnya tidak sama, bukan sama dengan. Buktinya maksudnya Ibu di sini integral fx kali gx dx itu tidak sama nilainya dengan integral fx dx dikali integral gx gitu ya. Nah, misalkan Ibu mempunyai integral dari x sin x dx gitu ya. Nah,
Ketika kalian mencari integral x ini kan harusnya dengan menggunakan integral parsial gitu ya. Ini tidak bisa, kalian caranya gini, tidak sama dengan ini. Nah, sebagai bukti kita integralkan dulu. Ini integral dari x itu adalah setengah x kuadrat, gitu kan, plus c dikali dengan integral dari sin itu adalah min cos x plus c. Nah, ini sendiri sama saja dengan setengah x kuadrat min setengah x kuadrat cos x. Gitu ya. Nah, ketika kita turunkan saja nih terhadap x. Berarti U-nya adalah min setengah x kuadrat ya. Berarti kalau turunannya adalah turunan dari min setengah x kuadrat adalah min x kali cos x ditambah turunan dari cos x itu adalah min sin x. Berarti min setengah x kuadrat dikali min sin x. Nah, hasilnya adalah min x cos x ditambah setengah x kuadrat sin x. Tidak sama dengan ini. Tidak sama. Ini berarti keliru. Berarti dalam perkalian itu tidak berlaku sifat kelinearan. Gitu ya. Nah, Ibu sarankan untuk kalian agar sering-sering berlatih dengan mencoba berbagai soal. Nah, coba nanti untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan di sini. Nah, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat berguna dengan baik dan menjadi berkah bagi kalian semua. Ibu akhiri, selamat pagi.